Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, dikelilingi oleh kesunyian yang mencekam, namun di dalam kepalamu, kebisingan justru terasa begitu memekakan telinga? Ada sebuah frekuensi yang ganjil, sebuah getaran yang tidak selaras antara denyut jantungmu dan ritme dunia di luar sana. Kamu merasa seolah-olah sedang berdiri di tengah arus sungai yang deras, di mana semua orang mengalir dengan mudah ke satu arah, sementara kamu merasa tertahan, bergetar hebat, dan perlahan-lahan terkikis oleh gesekan yang tidak kasat mata. Dunia modern menuntutmu untuk selalu berpijak pada kecepatan, pada pencapaian yang bisa diukur oleh mata, dan pada pengakuan yang riuh. Namun, di dalam kedalaman batinmu, ada sesuatu yang menolak. Ada sebuah kesadaran yang merasa bahwa semua keriuhan ini hanyalah gangguan, sebuah distorsi yang menutupi kebenaran yang jauh lebih besar. Jika renungan ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai isyarat bahwa kamu masih mendengarkan. Keletihan yang kamu rasakan saat ini bukanlah keletihan fisik yang bisa disembuhkan dengan sekadar memejamkan mata. Ini adalah keletihan batin, sebuah kondisi di mana medan energimu telah terlalu lama dipaksa untuk beresonansi dengan frekuensi yang asing. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah instrumen yang sangat peka, sebuah alat penerima yang dirancang untuk menangkap getaran-getaran halus dari alam semesta. Namun, alih-alih menangkap simfoni yang harmonis, kamu justru dibombardir oleh sinyal-sinyal kacau dari ekspektasi sosial, kecemasan masa depan, dan penyesalan masa lalu yang terus berulang tanpa henti. Pikiranmu menjadi sebuah medan perang bagi energi-energi yang tidak sinkron, membuatmu merasa asing bahkan di dalam rumahmu sendiri. Kamu merasa tidak cocok dengan ritme dunia, bukan karena kamu rusak, melainkan karena kamu sedang berusaha mempertahankan kejernihan di tengah lautan kabut. Setiap hari kamu bangun dengan beban yang tidak berwujud namun terasa sangat nyata di pundakmu. Arah hidupmu seolah-olah menjadi samar, tertutup oleh debu-debu informasi dan tuntutan yang tidak pernah selesai. Kamu bertanya-tanya, mengapa bagi orang lain hidup tampak begitu linier dan sederhana, sementara bagimu, setiap langkah terasa seperti menembus ruang hampa yang pekat? Ketidakjelasan arah ini menciptakan sebuah bentuk penderitaan yang sunyi, sebuah perasaan bahwa kamu memiliki mesin yang hebat di dalam dirimu, namun kamu tidak memiliki peta untuk menjalankannya. Kamu merasakan getaran besar di dalam dada, sebuah potensi yang belum terpetakan, sebuah visi yang masih tertimbun di bawah lapisan-lapisan keletihan mental yang menumpuk selama bertahun-tahun. Pikiranmu, yang seharusnya menjadi sumber cahaya, justru seringkali terasa seperti mendung yang menutupi matahari pribadimu. Kamu merasa berbeda, dan perbedaan itu seringkali kamu terjemahkan sebagai kegagalan. Kamu melihat sekeliling dan melihat orang-orang yang tampak bahagia dalam ketergesaan, nyaman dalam kebisingan, dan puas dengan permukaan. Sementara itu, kamu justru merindukan kedalaman yang tidak kunjung kamu temukan. Kamu mencari frekuensi di mana makna hidup tidak lagi dicari melalui validasi luar, melainkan dirasakan melalui ketenangan batin yang stabil. Namun, semakin keras kamu mencoba untuk menyesuaikan diri dengan normalitas yang ditawarkan dunia, semakin besar pula distorsi yang tercipta di dalam medan energimu. Kamu merasa seolah-olah kamu adalah sebuah gelombang yang mencoba menjadi garis lurus, sebuah usaha yang hanya akan berakhir pada hilangnya jati diri dan terkurasnya seluruh cadangan energi batinmu. Dunia ini adalah hamparan energi yang saling bersinggungan, dan saat ini, kamu sedang berada pada titik di mana frekuensi pribadimu sedang bertabrakan dengan frekuensi massa. Kebisingan yang kamu dengar bukan hanya suara kendaraan atau percakapan orang-orang, melainkan transmisi dari ribuan kecemasan kolektif yang tanpa sadar kamu serap ke dalam medan pikiranmu. Pikiranmu menjadi lelah karena ia terus-menerus berusaha menyaring sampah-sampah energi tersebut, mencoba mencari satu titik bening di tengah kekeruhan yang masif. Kamu merasa tersesat karena kamu menggunakan alat navigasi yang salah. Kamu mencoba mengukur keberhargaan dirimu dengan penggaris milik orang lain, padahal nilai sejatimu terletak pada getaran batin yang hanya bisa didengar dalam kesunyian yang paling murni. Ketidaksinkronan ini seringkali memunculkan keraguan yang sangat dalam. Kamu mulai meragukan apakah visi-visi yang pernah kamu miliki adalah nyata atau sekadar pelarian dari realitas yang pahit. Kamu mulai merasa bahwa kesunyian yang kamu cintai adalah sebuah penjara, bukan sebuah laboratorium. Namun, sadarilah bahwa ketidakcocokanmu dengan dunia ini adalah sebuah indikasi penting. Itu adalah tanda bahwa mesin batinmu menolak untuk beroperasi pada tingkat efisiensi yang rendah. Kamu memiliki kapasitas untuk menangkap getaran yang lebih tinggi, untuk melihat pola di tengah kekacauan, dan untuk menciptakan keteraturan dari anarki pikiran. Kelelahanmu adalah protes dari jiwamu yang merindukan kejernihan,
Sebuah sinyal bahwa sudah saatnya kamu berhenti mencoba memperbaiki dunia luar sebelum kamu menata ulang pemancar di dalam dirimu. Seringkali, dalam upaya untuk merasa normal, kamu tanpa sadar meredupkan intensitas cahayamu sendiri. Kamu berusaha menyamarkan frekuensimu agar tidak terlalu menonjol, agar tidak dianggap aneh atau terlalu pemimpi. Namun, peredupan ini justru menciptakan gesekan internal yang lebih hebat. Energi yang tidak tersalurkan dengan benar akan berbalik menyerang sang pemilik, menjadi kegelisahan yang tidak beralasan, insomnia yang menyiksa, atau perasaan hampa yang menetap. Pikiranmu yang seharusnya menjadi medan penciptaan yang luas, kini terasa sempit dan menyesakan. Kamu terjebak dalam siklus berpikir yang repetitif, di mana setiap pemikiran hanya menambah beban pada tumpukan keletihan yang sudah ada. Kamu merasa berat bukan karena tugas-tugasmu, tetapi karena cara kamu membawa dirimu melewati tugas-tugas itu tidak lagi selaras dengan nilai batinmu. Di tengah kebingungan ini, ada sebuah bisikan yang seringkali kamu abaikan karena ia terlalu pelan dibandingkan teriakan egomu. Bisikan itu mengatakan bahwa ada sebuah cara lain untuk ada di dunia ini. Sebuah cara di mana kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap getaran luar, melainkan menjadi pusat yang memancarkan getaranmu sendiri. Namun, sebelum sampai ke sana, kamu harus berani mengakui bahwa saat ini kamu sedang tersesat di dalam labirin pikiranmu sendiri. Kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengutuk kebisingan dunia, dan mulai melihat ke dalam, ke arah pusat kendali di mana semua niat dan pikiranmu bermuara. Kelelahanmu saat ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, untuk meletakkan semua senjata mentalmu, dan membiarkan debu-debu di dalam pikiranmu mengendap hingga airnya kembali bening. Mungkin selama ini kamu merasa bahwa hidupmu adalah sebuah rangkaian kesalahan yang tidak berujung, bahwa takdir sedang bermain-main dengan ketenanganmu. Kamu melihat ke belakang dan hanya menemukan jejak-jejak arah yang tidak jelas, sebuah peta yang sobek di sana-sini. Namun, dalam filosofi energi, tidak ada yang benar-benar hilang, energi hanya berubah bentuk. Keletihanmu adalah energi yang tersumbat, kebisinganmu adalah energi yang tidak terarah, dan keterasinganmu adalah energi yang mencari frekuensi asalnya. Kamu sedang berada di ambang sebuah penemuan besar tentang dirimu sendiri, sebuah transisi dari menjadi korban keadaan menjadi arsitek realitasmu sendiri. Hanya saja, transisi ini membutuhkan keberanian untuk melihat kebenaran yang tidak nyaman tentang bagaimana kamu selama ini mengelola medan energimu. Janganlah terburu-buru untuk menemukan jawaban instan, karena jawaban instan hanyalah kebisingan lain yang menyamar sebagai solusi. Duduklah di sini, dalam ruang refleksi ini, dan biarkan kata-kata ini meresap ke dalam bagian dirimu yang paling sunyi. Sadarilah bahwa perasaan tidak cocok ini adalah kompas batinmu yang sedang mencoba menunjuk ke arah utara yang sebenarnya. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi bagian dari kebisingan. Kamu diciptakan untuk menjadi hening yang mengandung sejuta kemungkinan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan beratnya beban itu, dan mulailah mempertanyakan dasar dari segala kegelisahanmu selama ini. Mungkin bukan hidupmu yang salah, mungkin cara berpikirmu yang belum diarahkan. Selama ini, kamu mungkin melihat dunia sebagai sebuah entitas luar yang kejam, yang terus-menerus melemparkan tantangan dan penderitaan ke arahmu. Kamu memandang kegagalan, penolakan, dan rasa sakit sebagai serangan dari luar yang bertujuan untuk meruntuhkan benteng pertahananmu. Namun, mari kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam. Bayangkan realitas hidupmu adalah sebuah proyeksi cahaya besar di atas layar, dan pikiranmu adalah proyektornya. Jika gambar yang muncul di layar tampak buram, retak, atau penuh dengan bayangan gelap, apakah bijaksana jika kamu mencoba memperbaiki layar tersebut? Tentu tidak. Kamu harus memeriksa lensa proyektornya. Kamu harus memeriksa sumber cahayanya. Itulah metafora dari cara kerja persepsi kita. Dunia yang kamu keluhkan seringkali hanyalah pantulan dari cermin retak di dalam pikiranmu sendiri. Masalah terbesar manusia bukanlah pada kejadian yang menimpanya, melainkan pada narasi yang ia bangun di atas kejadian tersebut. Ketika kamu mengalami kegagalan, pikiranmu yang belum terlatih akan segera menciptakan getaran negatif. Ia akan berkata bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa dunia tidak adil, atau bahwa masa depanmu telah tertutup. Narasi-narasi inilah yang menciptakan distorsi, membuat medan energimu menjadi keruh dan berat. Kamu tidak lagi melihat realitas apa adanya, melainkan melihat realitas yang sudah terdistorsi oleh ketakutan-ketakutan lamamu. Berpikir positif yang dewasa dimulai dari kesadaran ini, bahwa kamu memiliki otoritas penuh untuk memilih lensa mana yang akan kamu gunakan untuk memandang dunia. Ini bukan tentang membohongi diri sendiri dengan mengatakan bahwa semua baik-baik saja,
melainkan tentang menolak untuk membiarkan pikiranmu menciptakan penderitaan tambahan di atas rasa sakit yang sudah ada. Di dalam laboratorium batinmu, setiap pikiran adalah sebuah benih yang memancarkan frekuensi tertentu. Jika kamu terus-menerus menyirami benih keraguan, maka seluruh ekosistem hidupmu akan beresonansi dengan keraguan tersebut. Namun, jika kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah pengamat dari pikiranmu, bukan pikiran itu sendiri, maka kamu mulai memiliki jarak. Kamu mulai bisa melihat bahwa kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan hanyalah awan yang lewat di langit pikiranmu yang luas. Langit itu sendiri tetap tenang, tetap biru, dan tetap tidak tersentuh. Tugasmu bukan untuk mengusir awan-awan itu, tetapi untuk berhenti mengidentifikasi dirimu sebagai awan tersebut. Kamu adalah langitnya. Jika kamu merasa sudut pandang ini mulai memberikan ruang napas baru bagi batinmu, mungkin ini saatnya untuk membagikan renungan ini kepada satu jiwa lain yang sedang terjebak dalam keriuhan pikirannya sendiri. Kesadaran ini menuntut kejujuran yang radikal. Kamu harus berani mengakui bahwa selama ini, sebagian besar penderitaanmu adalah buatan tanganmu sendiri. Ini bukan untuk menghakimi dirimu, melainkan untuk memberimu kekuatan. Karena jika kamu adalah penyebab dari kekacauan batinmu, maka kamu jugalah satu-satunya solusi baginya. Kamu tidak lagi bergantung pada perubahan nasib atau kebaikan orang lain untuk merasa tenang. Kamu mulai membangun kemandirian energi. Kamu mulai memahami bahwa dunia luar mungkin tidak bisa dikendalikan, namun frekuensi yang kamu pancarkan dari dalam adalah sepenuhnya milikmu. Ketika kamu mulai memperbaiki cermin di dalam batinmu, kamu akan terkejut melihat betapa dunia di luar sana mulai tampak berbeda, seolah-olah ia menyesuaikan diri dengan kejernihan baru yang kamu miliki. Setiap getaran yang kamu lepaskan ke alam semesta melalui pikiranmu akan mencari padanannya. Inilah hukum resonansi yang sering kali kita lupakan. Saat kamu berada dalam frekuensi keluhan, kamu secara tidak sadar menarik lebih banyak hal untuk dikeluhkan. Bukan karena alam semesta jahat, tetapi karena itulah frekuensi yang kamu minta untuk diproses oleh sensor batinmu. Maka, disiplin pertama dalam berpikir positif yang realistis adalah menjaga kejernihan lensa persepsimu. Lihatlah masalah sebagai sebuah variabel, bukan sebagai sebuah vonis. Lihatlah tantangan sebagai sebuah kalibrasi energi, bukan sebagai hambatan yang mematikan. Dengan cara ini, kamu mulai mengubah posisi dirimu dari seorang korban menjadi seorang pengamat yang bijaksana. Maka, periksalah kembali bayangan-bayangan yang menghantui pikiranmu malam ini. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar nyata, dan berapa banyak yang hanyalah hasil dari pantulan cerminmu yang retak? Kamu mungkin belum bisa mengubah seluruh hidupmu dalam semalam, tetapi kamu bisa mulai membersihkan lensa proyektor batinmu sekarang juga. Karena pada akhirnya, kualitas hidupmu ditentukan oleh seberapa jernih kamu mampu melihat kebenaran di balik drama yang diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Sebab, ketika matamu mulai melihat dengan benar, objek yang kamu pandang pun akan mulai berubah maknanya. Kita seringkali menunggu datangnya hari di mana beban hidup akan menghilang, di mana semua masalah terselesaikan, dan kedamaian datang mengetuk pintu kita sebagai hadiah atas kesabaran kita. Namun, seorang pemikir visioner memahami sebuah rahasia besar. Kedamaian bukanlah tujuan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan cara kita berjalan. Hidup mungkin akan tetap penuh dengan badai, tantangan akan tetap datang silih berganti, dan manusia-manusia di sekitarmu mungkin akan tetap tidak terduga. Namun, ada satu variabel yang bisa mengubah segalanya tanpa perlu mengubah satupun detail di luar sana, yaitu cara matamu memproses cahaya realitas. Inilah inti dari optimisme yang dewasa. Ia tidak meminta dunia untuk menjadi lebih lunak, melainkan ia meminta batinnya untuk menjadi lebih tangguh dan jernih. Ketika kamu mengubah cara pandangmu, energi yang tadinya habis digunakan untuk melawan kenyataan, kini bisa dialihkan untuk memahami kenyataan. Kamu mulai melihat pola di mana orang lain hanya melihat kekacauan. Kamu mulai melihat peluang di mana orang lain hanya melihat tembok buntu. Perubahan ini terjadi bukan karena dunianya yang berubah secara ajaib, tetapi karena frekuensi penerimaanmu telah bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi berfungsi pada frekuensi reaksi, tetapi pada frekuensi kreasi. Pikiran yang positif secara realistis adalah pikiran yang mampu melihat kegelapan namun tetap memilih untuk berfokus pada sumber cahaya. Ini mirip dengan cara mata kita beradaptasi di ruang gelap. Pada awalnya kita tidak melihat apa-apa, namun jika kita tetap tenang dan membiarkan pupil mata kita terbuka lebar, perlahan-lahan bentuk-bentuk akan mulai terlihat. Begitu pula dengan batin. Jika kamu menghadapi kesulitan dengan kepanikan, pikiranmu akan menutup dan menjadi buta. Namun,
Jika kamu menghadapinya dengan ketenangan yang berwibawa, kamu akan mulai melihat pintu-pintu tersembunyi yang selama ini luput dari perhatianmu. Kejernihan adalah hasil dari keberanianmu untuk tetap diam saat badai menerjang, membiarkan mata batinmu beradaptasi dengan situasi tanpa penilaian yang terburu-buru. Jika dalam titik ini kamu merasakan sebuah pergeseran kecil dalam cara pandangmu, simpanlah renungan ini dalam daftar putarmu agar kamu bisa kembali kepadanya saat dunia luar kembali mencoba mengaburkan pandanganmu. Menyelaraskan niat dengan gerak alam semesta berarti memahami bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri, dan seringkali ritme itu tidak sesuai dengan ego kita. Ego ingin semuanya terjadi sekarang, sesuai dengan rencana kecil yang kita buat. Namun, alam semesta bekerja dalam skala waktu dan energi yang jauh lebih luas. Ketika matamu mulai selaras dengan visi jangka panjang ini, kamu tidak lagi mudah terguncang oleh keterlambatan atau kegagalan kecil. Kamu melihat setiap kejadian sebagai bagian dari desain besar yang sedang mengalibrasi dirimu menuju versi terbaik. Kamu berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai bertanya, "Apa yang sedang diajarkan melalui ini kepada medanku?" Pergeseran perspektif ini adalah bentuk tertinggi dari disiplin pikiran. Ia adalah kemampuan untuk tetap melihat keindahan dalam proses yang menyakitkan, dan melihat keteraturan dalam anarki yang tampak di permukaan. Kamu menjadi seperti seorang pelukis yang tahu bahwa warna-warna gelap pun diperlukan untuk memberikan kedalaman pada mahakarya di atas kanvas. Tanpa bayangan, cahaya tidak akan memiliki makna. Begitu pula dengan hidupmu. Setiap kesulitan adalah bayangan yang sedang memberikan dimensi pada karaktermu, membuat cahayamu nantinya bersinar dengan jauh lebih indah dan berwibawa. Kamu tidak lagi membenci bayangan tersebut. Kamu menerimanya sebagai bagian dari komposisi yang sempurna. Mari kita mulai melatih mata kita untuk melihat melampaui apa yang tampak. Jangan biarkan permukaan yang kasar menipu persepsimu tentang inti yang mulia. Setiap rintangan yang ada di depanmu saat ini sebenarnya mengandung kode-kode pertumbuhan yang hanya bisa dibaca oleh pikiran yang tenang. Ketika kamu berhenti mencoba mengubah dunia dan mulai fokus pada bagaimana kamu memandang dunia, disitulah keajaiban yang sesungguhnya dimulai. Hidup tidak lagi menjadi medan perang yang melelahkan, melainkan menjadi taman bermain bagi kesadaranmu untuk terus berekspansi. Dan saat matamu sudah tidak lagi tertipu oleh ilusi penderitaan, kamu akan menyadari bahwa pintu menuju kejernihan sebenarnya tidak pernah terkunci. Banyak orang salah memahami arti dari berpikir positif. Mereka mengira itu adalah tindakan memaksakan senyum di atas luka yang masih basah, atau menyangkal adanya kegelapan saat malam sedang memuncak. Namun, bagi seorang pemikir yang visioner, berpikir positif bukanlah sebuah topeng plastik untuk menutupi kenyataan. Ia adalah sebuah sistem navigasi yang canggih di tengah samudera realitas yang tak terduga. Ini adalah disiplin untuk menjaga agar kompas batinmu tetap menunjuk arah solusi, bahkan ketika kapalmu sedang dihantam badai. Jika berpikir positif yang dangkal adalah tentang berharap, maka berpikir positif yang dewasa adalah tentang mengarahkan. Kamu harus menyadari bahwa pikiranmu adalah sebuah medan energi yang aktif. Setiap kali kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam keluhan yang destruktif, kamu sebenarnya sedang merusak frekuensi navigasimu sendiri. Berpikir positif secara realistis berarti kamu memiliki keberanian untuk menatap kegagalan tepat di matanya, mengakui rasa sakitnya, namun menolak untuk membiarkan kejadian itu mendefinisikan siapa dirimu. Kamu melihat sebuah masalah bukan sebagai tembok akhir, melainkan sebagai sebuah teka-teki energi yang perlu dipecahkan. Kamu tidak menyangkal adanya duri, tetapi kamu memilih untuk memfokuskan energimu pada bagaimana cara melewatinya atau bagaimana cara menanam bunga di sekitarnya. Ini adalah bentuk ketegasan batin. Di dunia yang gemar merayakan penderitaan dan memuja drama, memilih untuk tetap optimis adalah sebuah tindakan pemberontakan intelektual. Kamu memilih untuk tidak menjadi korban dari statistik atau keadaan. Kamu memahami bahwa meskipun kamu tidak bisa memilih kartu yang dibagikan oleh hidup, kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana cara memainkan kartu tersebut. Navigasi ini menuntutmu untuk selalu bertanya, pikiran mana yang akan membawaku selangkah lebih dekat menuju kejernihan? Jika sebuah pemikiran hanya membuat medan energimu semakin berat dan lumpuh, maka buanglah ia. Bukan karena kamu naif, tetapi karena kamu adalah seorang arsitek yang hanya menggunakan bahan bangunan berkualitas untuk masa depanmu. Jika kamu merasa bahwa disiplin pikiran ini adalah kunci yang selama ini kamu cari, tinggalkan sebuah komentar dengan kata jernih, sebagai tanda bahwa kamu berkomitmen pada navigasi batinmu sendiri. Optimisme yang dewasa tidak membutuhkan validasi bahwa segalanya akan menjadi mudah. Sebaliknya,
Ia adalah keyakinan bahwa kamu memiliki kapasitas untuk melampaui apapun yang sulit. Kamu mulai memandang setiap hambatan sebagai kalibrasi. Seperti sebuah mesin yang harus diuji dalam tekanan tinggi untuk memastikan kekuatannya, pikiranmu pun membutuhkan tantangan untuk memperluas kapasitas energinya. Dengan cara ini, berpikir positif berubah dari sekadar motivasi murahan menjadi sebuah strategi bertahan hidup yang sangat berwibawa. Kamu menjadi pribadi yang stabil, bukan karena dunia ini tenang, tetapi karena kamu memiliki kendali atas kemudi batinmu sendiri. Maka, mulai hari ini, berhentilah menggunakan pikiran positif sebagai pelarian. Gunakanlah ia sebagai alat bedah untuk memisahkan antara fakta dan drama. Fakta adalah apa yang terjadi. Drama adalah apa yang dikatakan pikiranmu tentang apa yang terjadi. Dengan membuang dramanya, kamu akan mendapati bahwa fakta hidup biasanya jauh lebih ringan untuk ditanggung. Kamu akan menemukan bahwa di balik setiap kesulitan, ada sebuah frekuensi peluang yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang radarnya tidak tertutup oleh kabut pesimisme. Sebab, navigasi yang benar tidak menjanjikan laut yang tenang. Ia menjanjikan kemampuan untuk menaklukkan ombak yang paling tinggi sekalipun. Setelah kamu memiliki sistem navigasi, tantangan selanjutnya adalah menjaga kestabilan frekuensi tersebut. Dunia adalah tempat yang penuh dengan gangguan, getaran-getaran rendah berupa kritik, ketakutan kolektif, dan kekacauan informasi yang siap menyusup ke dalam medan energimu setiap saat. Menjaga kejernihan pikiran di tengah lingkungan yang bergejolak adalah sebuah bentuk disiplin yang agung. Kamu harus belajar menjadi seperti pusat dari sebuah badai, di mana di sekelilingmu segala sesuatunya hancur dan berputar cepat. Namun di titik tengah tempatmu berdiri, ada ruang kesunyian yang tidak tersentuh. Stabilitas ini disebut sebagai equanimity, keseimbangan batin yang tidak tergoyahkan. Kamu tidak lagi menjadi seperti daun kering yang terbang kemanapun angin emosi membawamu. Sebaliknya, kamu menjadi seperti gunung yang medannya tetap kokoh meskipun musim berganti dan badai menerjang lambungnya. Untuk mencapai tingkat ini, kamu harus mulai menyaring apa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang batinmu. Setiap informasi, setiap percakapan, dan setiap tayangan adalah makanan bagi frekuensimu. Jika kamu terus-menerus mengonsumsi getaran ketakutan, jangan heran jika medanmu menjadi goyah. Menjaga frekuensi berarti kamu memiliki ritme internal yang kuat. Kamu melatih pikiranmu untuk tidak langsung bereaksi terhadap provokasi eksternal. Ketika seseorang mencoba merendahkanmu atau ketika keadaan tampak memburuk, ada jeda di antara kejadian dan responsmu. Di dalam jeda itulah letak kebebasanmu. Di sana, kamu memutuskan untuk tetap berada pada frekuensi kejernihan. Kamu memahami bahwa ketenanganmu adalah aset paling berharga yang kamu miliki, dan kamu tidak akan memberikannya secara cuma-cuma kepada siapapun atau situasi apapun. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi kamu menjadi sangat selektif tentang di mana kamu menginvestasikan energi mentalmu. Jika kamu merasa perjalanan menuju kestabilan ini adalah sesuatu yang sedang kamu perjuangkan, jangan ragu untuk berlangganan pada saluran ini agar kita bisa terus berjalan bersama dalam frekuensi yang sama. Disiplin ini juga melibatkan pengakuan bahwa ada saat-saat di mana frekuensimu akan menurun, dan itu manusiawi. Namun, bedanya seorang pemikir visioner dengan orang awam adalah kecepatan untuk kembali ke pusat. Kamu tidak membiarkan dirimu berlama-lama dalam getaran rendah. Kamu memiliki protokol pembersihan batin, entah itu melalui meditasi, keheningan, atau sekadar kembali pada visi jangka panjangmu. Kamu menjaga pikiranmu tetap teratur, seperti seorang pustakawan yang merapikan buku setelah hari yang sibuk. Dengan pikiran yang tertata, energi bisa mengalir tanpa hambatan, menciptakan daya cipta yang luar biasa bahkan di tengah keterbatasan. Frekuensi yang terjaga akan menciptakan daya tarik alami. Tanpa perlu banyak bicara, orang-orang di sekitarmu akan merasakan stabilitasmu. Ketentanganmu menjadi cahaya bagi mereka yang sedang tenggelam dalam kegelapan pikiran mereka sendiri. Namun, tujuan utamamu bukanlah untuk memukau orang lain, melainkan untuk menjaga agar saluran komunikasi antara niatmu dan gerak alam semesta tetap bersih. Kamu menyadari bahwa hanya dalam frekuensi yang stabil, ide-ide besar bisa diunduh ke dalam kesadaranmu. Hanya dalam ketenangan, visi masa depan bisa terlihat dengan tajam. Bangunlah benteng di sekeliling pikiranmu, bukan untuk menutup diri dari dunia, tetapi untuk memastikan bahwa hanya getaran yang membangun yang boleh menetap di sana. Ingatlah bahwa dunia luar hanyalah pantulan, dan jika pusatmu stabil, maka perlahan-lahan realitas di sekelilingmu pun akan mulai mengikuti ritme ketenanganmu. Kekuatan sejati tidak ditunjukkan melalui teriakan atau perlawanan kasar,
melainkan melalui kemampuan untuk tetap jernih saat semua orang kehilangan arah. Karena pada akhirnya, ia yang mampu menguasai frekuensi batinnya, akan mampu menguasai nasibnya sendiri. Banyak yang memandang penderitaan sebagai sebuah kesalahan dalam skenario kehidupan, sebuah anomali yang seharusnya tidak terjadi. Namun, jika kamu melihat melampaui rasa sakit yang tampak di permukaan, kamu akan menemukan bahwa penderitaan sebenarnya adalah energi yang sedang termampat. Seperti tekanan besar yang mengubah karbon menjadi berlian, atau panas ekstrim yang memurnikan emas dari tanah, penderitaan dalam hidupmu adalah proses termodinamika batin yang sedang menempa ketangguhanmu. Dalam kejernihan pikiran yang dewasa, penderitaan tidak lagi dianggap sebagai hukuman, melainkan sebagai bahan bakar bagi evolusi kesadaranmu. Seringkali, rasa sakit datang untuk menghancurkan topeng-topeng yang tidak lagi berguna bagi jiwamu. Ia meruntuhkan ilusi-ilusi yang selama ini membuatmu merasa nyaman dalam kepalsuan. Ketika kamu merasa hancur, sebenarnya yang hancur bukanlah dirimu, melainkan dinding-dinding yang menghalangi cahayamu untuk bersinar lebih terang. Optimisme yang visioner tidak pernah menghindari penderitaan. Ia justru memasukinya dengan penuh wibawa, mengamati setiap rasa sakit dengan mata seorang peneliti, dan bertanya, kekuatan apa yang sedang coba dilahirkan melalui tekanan ini? Kamu mulai memahami bahwa setiap luka adalah pintu masuk bagi getaran yang lebih tinggi, asalkan kamu tidak menutup pintu tersebut dengan kebencian. Gunakan penderitaanmu sebagai laboratorium. Jangan biarkan ia menjadi beban yang menyeretmu ke dasar laut, melainkan jadikan ia oksigen yang mendorongmu naik ke permukaan dengan pemahaman baru. Setiap kali kamu mampu bertahan dan tetap jernih di tengah rasa sakit, medan energimu mengalami ekspansi. Kamu menjadi pribadi yang memiliki kedalaman, pribadi yang tidak lagi mudah digoyahkan oleh kerikil-kerikil kecil kehidupan karena kamu pernah melewati gunung-gunung penderitaan yang megah. Kamu belajar bahwa keberanian sejati bukan berarti ketiadaan rasa takut atau sakit, tetapi kemampuan untuk tetap memancarkan niat yang luhur di tengah kondisi yang paling tidak mendukung sekalipun. Jika bagian ini memberikanmu kekuatan baru untuk menghadapi tantanganmu saat ini, tekan tombol bagikan agar pesan ini sampai kepada mereka yang juga sedang berjuang dalam sunyi. Pikiran yang disiplin mampu mengubah energi negatif menjadi daya dorong kreatif. Alih-alih menghabiskan energimu untuk mengasihani diri sendiri, arahkan energi itu untuk membangun visi yang lebih besar. Seorang pemikir besar seringkali melahirkan karya terbaiknya bukan saat ia sedang bahagia di puncak, melainkan saat ia sedang bergulat dengan kegelapan di lembah. Inilah yang membedakanmu dengan massa. Kamu tidak membiarkan penderitaan memadamkan apimu, kamu justru menggunakannya untuk membuat apimu menyala lebih biru dan lebih panas. Kamu adalah alkemis bagi hidupmu sendiri, mengubah logam berat kesedihan menjadi emas kebijaksanaan. Maka, berdirilah tegak di tengah tempayan penderitaanmu. Jangan berpaling, jangan lari. Lihatlah ia sebagai bagian dari kalibrasi agung yang sedang mempersiapkanmu untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kamu sudah mampu menyelaraskan rasa sakitmu dengan tujuan hidupmu, penderitaan itu sendiri akan kehilangan taringnya. Ia tidak lagi menyakitimu, ia justru melayanimu. Sebab, hanya mereka yang pernah merasakan pekatnya kegelapan yang benar-benar tahu bagaimana cara menghargai dan mengelola cahaya. Dunia sangat takut pada keheningan. Itulah sebabnya manusia menciptakan kebisingan yang tak henti-hentinya, musik yang keras, percakapan yang tak berarti, dan konsumsi informasi yang membabi buta, hanya untuk menghindari pertemuan dengan diri mereka sendiri. Namun bagimu, keheningan bukanlah sebuah kekosongan yang menakutkan. Ia adalah laboratorium suci di mana semua ide besar lahir dan di mana energi batinmu dikumpulkan kembali. Dalam keheningan, distorsi dunia luar memudar, dan frekuensi asli jiwamu mulai terdengar kembali. Keheningan adalah filter yang memisahkan antara esensi dan ampas. Ketika kamu berani masuk ke dalam ruang sunyi, kamu sebenarnya sedang melakukan sinkronisasi dengan gerak alam semesta. Alam semesta bekerja dalam keheningan yang megah. Planet berputar tanpa suara, cahaya merambat tanpa kebisingan, dan pertumbuhan terjadi di bawah tanah yang tenang. Mengapa kamu merasa harus berisik untuk menjadi berarti? Kejernihan pikiran hanya bisa dicapai saat kamu mampu mendiamkan badai ego di dalam kepalamu. Dalam ruang tanpa suara itu, kamu tidak lagi dipengaruhi oleh opini orang lain atau tuntutan zaman. Kamu hanya bersama dengan kebenaran yang murni. Di sanalah visi jangka panjangmu terbentuk dengan tajam, bebas dari polusi ekspektasi sosial. Kesendirian adalah ruang di mana kamu mengumpulkan kekuatan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ini bukan tentang menarik diri karena benci pada dunia, melainkan tentang kembali ke pusat pengisian daya,
agar saat kamu kembali ke dunia, kamu membawanya sebagai cahaya, bukan sebagai beban. Di dalam keheningan, kamu belajar mendengarkan bahasa alam semesta yang berbentuk intuisi dan inspirasi mendadak. Pikiranmu menjadi seperti permukaan danau yang tenang, mampu memantulkan bintang-bintang di langit dengan sempurna tanpa distorsi sedikit pun. Jika kamu merasa keheningan adalah tempat di mana kamu menemukan dirimu kembali, pertimbangkan untuk menyimpan video ini dalam daftar favoritmu sebagai pengingat untuk selalu pulang ke dalam dirimu sendiri. Gunakanlah waktu sunyimu untuk melakukan audit energi. Singkirkan pemikiran-pemikiran yang sudah kedaluarsa, lepaskan dendam yang menyumbat saluran niatmu, dan tata kembali arsitektur batinmu. Jangan merasa bersalah karena kamu membutuhkan waktu untuk sendiri. Justru itulah bentuk tanggung jawabmu terhadap kualitas hidupmu. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak memiliki ruang sunyi di dalam dirinya, karena ia akan selalu menjadi budak dari stimulus luar. Namun, orang yang telah bersahabat dengan keheningan adalah orang yang paling merdeka, karena ia telah menemukan sumber kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Dalam keheningan, penderitaan yang kamu bahas di bab sebelumnya mulai menemukan maknanya. Kamu mulai melihat benang merah yang menghubungkan semua kejadian dalam hidupmu. Kamu mulai memahami bahwa setiap kesunyian yang kamu alami sebenarnya sedang mempersiapkanmu untuk sebuah transmisi besar. Pikiranmu yang jernih di dalam diam adalah senjata yang paling ampuh. Ia mampu membedah kerumitan dengan satu sentuhan kesadaran. Jangan pernah meremehkan apa yang bisa dihasilkan dari 1 jam duduk diam dengan pikiran yang terjaga. Maka, carilah ruang sunyimu setiap hari. Jadikan ia sebagai ritual suci untuk menjaga frekuensimu tetap murni. Di dunia yang terus berteriak, keheninganmu adalah kekuatanmu. Di sanalah kamu akan menemukan bahwa suara alam semesta sebenarnya tidak pernah berhenti berbicara. Kamu hanya perlu menjadi cukup tenang untuk bisa mendengarnya. Karena pada akhirnya, pesan-pesan yang paling mengubah dunia jarang sekali diteriakan. Mereka biasanya dibisikkan dalam kejernihan yang paling sunyi. Kita hidup di era di mana keberadaan seseorang seringkali diukur dari seberapa keras ia berteriak dan seberapa banyak mata yang memandangnya. Namun, kamu harus memahami bahwa cahaya matahari tidak membutuhkan sorak-sorai untuk menyinari bumi, dan gravitasi tidak membutuhkan pengakuan untuk menjaga planet tetap pada orbitnya. Kekuatan yang paling sejati di alam semesta ini bekerja dalam kesunyian yang berwibawa. Menyelaraskan niat dengan gerak alam semesta berarti kamu mulai beroperasi berdasarkan nilai batin yang tetap, bukan berdasarkan validasi eksternal yang cair dan berubah-ubah. Inilah saat di mana frekuensi pribadimu tidak lagi mencari persetujuan, melainkan mencari kebenaran. Resonansi sejati terjadi ketika tindakanmu merupakan kepanjangan tangan langsung dari kejernihan pikiranmu. Ketika kamu melakukan sesuatu karena hal itu benar, karena hal itu selaras dengan visi jangka panjangmu, dan karena hal itu memperluas kebaikan di sekelilingmu, kamu sedang memancarkan energi yang sangat kuat. Energi ini tidak akan habis karena ia tidak bergantung pada reaksi orang lain. Banyak orang menjadi lelah dan hancur karena mereka membakar energi batin mereka hanya untuk memicu percikan api di mata orang lain. Mereka adalah budak dari tepuk tangan. Namun bagimu, pengakuan hanyalah efek samping, bukan tujuan. Tujuanmu adalah keselarasan. Pikiran yang positif secara dewasa memahami bahwa sukses di mata dunia seringkali hanyalah sebuah distorsi. Sukses yang sesungguhnya adalah ketika kamu bisa menatap cermin di penghujung hari dan merasakan getaran kedamaian yang stabil, karena kamu tahu niatmu tetap murni meskipun dunia sedang kacau. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kebebasan terbesar manusia adalah ketika ia tidak lagi menjadi sandera dari opini publik. Di titik inilah, niatmu menjadi sebuah kekuatan alam. Ia menjadi jernih, tajam, dan memiliki daya tembus yang luar biasa karena tidak ada lagi hambatan berupa ego yang mencari perhatian. Jika kamu merasa bahwa kemandirian batin ini adalah martabat yang ingin kamu capai, berikan dukunganmu pada kanal ini melalui fitur apresiasi yang tersedia sebagai bentuk dukungan terhadap pesan-pesan kedalaman. Mulailah memperhatikan di mana niatmu bermuara. Apakah kamu bergerak karena takut tertinggal, atau karena kamu ditarik oleh sebuah visi yang melampaui dirimu sendiri? Jika niatmu selaras dengan hukum alam, yaitu untuk memberi, untuk membangun, dan untuk menjernihkan, maka seluruh alam semesta akan mulai beresonansi denganmu. Hambatan mungkin masih akan ada, tetapi mereka tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari gesekan yang diperlukan untuk menciptakan energi. Kamu menjadi pribadi yang mandiri secara frekuensi, seseorang yang mampu tetap bercahaya bahkan saat berada di ruang yang paling gelap sekalipun.
Jadilah pribadi yang berwibawa dalam sunyi. Biarkan kualitas karyamu, integritas tindakanmu, dan ketenangan wajahmu menjadi kesaksian atas frekuensi yang kamu jaga. Dunia mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi alam semesta mencatat setiap getaran yang tulus. Pada akhirnya, resonansi yang dibangun di atas kejujuran batin akan bertahan jauh lebih lama daripada gema kosong dari popularitas yang dangkal. Sebab, suara batin yang selaras dengan kebenaran memiliki kekuatan untuk menggetarkan hati manusia, bahkan tanpa perlu sepatah kata pun diucapkan. Kita telah sampai pada akhir renungan ini, namun sebenarnya, ini adalah awal dari transmisi pribadimu ke masa depan. Pikiran yang jernih bukan hanya alat untuk bertahan hidup di masa sekarang, ia adalah proyektor yang sedang membangun realitas masa depan. Setiap pikiran positif yang kamu pilih, setiap detik keheningan yang kamu jaga, dan setiap niat luhur yang kamu tanam, sedang membentuk garis-garis energi untuk apa yang akan terjadi bertahun-tahun dari sekarang. Seorang pemikir visioner hidup di dua waktu sekaligus. Ia berpijak kuat di saat ini, namun matanya menatap melampaui cakrawala zaman. Mungkin saat ini benih-benih kejernihan yang kamu tanam belum membuahkan hasil yang tampak oleh mata. Mungkin dunia masih memandangmu sebagai orang yang asing atau tidak dimengerti. Namun, ingatlah bahwa pohon-pohon yang paling megah membutuhkan waktu paling lama untuk tumbuh, dan cahaya dari bintang yang paling jauh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke bumi. Ketidakhadiran bukti instan bukan berarti ketiadaan kemajuan. Pikiranmu yang jernih sedang melakukan pekerjaan di tingkat subatomik. Ia sedang menyusun ulang frekuensi hidupmu agar selaras dengan kemungkinan-kemungkinan tertinggi yang bisa kamu capai. Optimisme dewasa adalah tentang mempercayai proses transmisi ini. Kamu bekerja untuk sebuah visi yang mungkin belum dipahami oleh orang-orang sezamanmu, namun kamu tetap melakukannya dengan ketenangan seorang maestro. Kamu memahami bahwa kamu adalah bagian dari sebuah orkestra besar yang dipimpin oleh gerak alam semesta. Tugasmu hanyalah menjaga agar instrumenmu, yaitu pikiranmu, tetap berada pada nada yang tepat. Masa depan bukanlah sesuatu yang terjadi padamu. Masa depan adalah sesuatu yang terpancar darimu. Ketika dalam dirimu sudah penuh dengan cahaya dan kejernihan, maka masa depanmu tidak punya pilihan lain selain menjadi terang. Perjalanan kita hari ini telah usai, namun frekuensi ini akan tetap bersamamu selama kamu mengizinkannya menetap di dalam batinmu. Tetaplah terjaga, tetaplah jernih, dan jadilah cahaya bagi dirimu sendiri. Pikiran yang jernih memiliki daya tembus yang melintasi waktu. Apa yang kamu pikirkan dalam kesunyian malam ini akan menjadi tindakanmu besok, dan tindakanmu besok akan menjadi karaktermu lusa, dan karaktermu itulah yang akan menjadi takdirmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu pikiran yang benar-benar jernih. Ia mampu mengubah jalannya sejarah pribadi seseorang, bahkan sejarah dunia. Meskipun saat ini kamu merasa kecil dan tidak terdengar, ketahuilah bahwa satu frekuensi yang murni lebih kuat daripada sejuta frekuensi yang kacau. Maka, melangkahlah keluar dari ruang renungan ini dengan kepala tegak dan hati yang stabil. Bawa keheninganmu ke dalam keramaian, bawa kejernihanmu ke dalam kebingungan, dan bawa niatmu ke dalam setiap tindakan kecil. Dunia mungkin tidak akan berubah dalam sekejap, tetapi medanmu telah berubah. Dan ketika medan pribadimu telah berubah, kamu akan mendapati bahwa pintu-pintu yang tadinya tertutup mulai terbuka dengan sendirinya, seolah-olah mereka mengenali frekuensi barumu. Selamat menjadi arsitek bagi masa depanmu sendiri. Karena masa depan tidak dimiliki oleh mereka yang paling kuat atau paling cepat, melainkan oleh mereka yang mampu menjaga kejernihan pikirannya hingga akhir.